Shalom saudara, di tengah-tengah masa sengsara ini saudara, kita melihat satu peristiwa di mana pengadilan yang tidak adil terjadi atas Mesias. Saudara, kita membaca dari Markus 15 ayat 1 sampai 15 pada waktu Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara-saudara, Pilatus dan bahkan Herodes di Lukas 23 ayat 14 dan 15 tidak menemukan bukti yang dapat menghukum Yesus. Yang pertama, saudara, dasar putusan Pilatus menjatuhkan hukuman mati pada Yesus adalah teriakan orang banyak. Ayat 13 dan 14. Dan teriakan itu adalah teriakan yang makin keras sehingga Pilatus gentar. Mudah saudara bagi pemimpin untuk gentar dan mengambil keputusan yang keliru di tengah-tengah teriakan orang-orang. Manusia tahu saudara bahwa teriakan dapat memberikan tekanan, keurgensian dan pengaruh. Orang-orang tertentu menggunakan teriakan untuk menunjukkan kekuasaan dan bahkan mengancam untuk mendapatkan keinginannya. Apalagi saudara yang berteriak ini banyak orang atau orang banyak. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Ini adalah adagium yang sangat populer di dalam dunia politik ya saudara. Dan suara rakyat inilah yang menentukan vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Yesus. Pilatus mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik, bukan pertimbangan kebenaran atau pertimbangan hukum. Saudara, ketidakadilan yang dialami Yesus adalah ketidakadilan atas nama suara orang banyak, suara rakyat. Ironis bukan, saudara? Yang kedua, saudara, dasar putusan Pilatus menjatuhkan hukuman mati pada Yesus adalah ia ingin memuaskan hati orang banyak. Ayat ke-15. Saudara, membebaskan Barabas si penjahat dan menyalibkan Yesus itulah yang diambil oleh Pilatus. Saudara, motif para imam-imam kepala menyerahkan Yesus adalah karena dengki dan Pilatus tahu tentang motivasi ini. Namun Pilatus juga sama busuknya karena ia mempunyai motif memuaskan hati orang banyak. Ketidakadilan lapis dua dari sang hakim Pilatus ini, saudara, dan sang jaksa dan sang polisi, yaitu para pemimpin agama, terjadi. Politik transaksional yang kotor antara penegak hukum dan orang banyak, bahkan pemimpin agama, terjadi. Namun di sini, saudara, orang banyak ternyata juga terlibat sebagai pelaku kejahatan karena mereka menelan hasutan dari para pemimpin agama dalam proses pengadilan massa tersebut.
Saudara, pengadilan yang seharusnya tempat mendapatkan keadilan, namun menjadi tempat ketidakadilan paling brutal yang diterima Yesus. Saudara, di sanalah terlihat siapa manusia yang sesungguhnya, yaitu pendosa yang menjijikan. Namun di sanalah juga terlihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia adalah juru selamat yang penuh ketaatan, yang mau menyelesaikan persoalan dosa manusia. Saudara, renungan kita pada saat ini yang pertama, Yesus diam di tengah teriakan orang banyak dan di tengah banyaknya tuduhan para imam kepala. Yesus tidak mau ikut berteriak-teriak. Yesus diam. Yesus tidak membela dirinya. Pilatus heran sekali. Saudara, apakah kita juga menggunakan teriakan untuk menunjukkan kuasa, untuk mengancam, untuk menekan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan mengklaim untuk mendapatkan keadilan? Apakah itu memberikan kepuasan dan pelampiasan nafsu amarah yang justru saudara mempermalukan diri sendiri dan membawa pada penyesalan, dan utamanya saudara menunjukkan siapa diri kita sebenarnya? Saudara, mau seperti Yesus atau seperti orang banyakkah saudara dan saya? Renungan yang kedua, saudara. Yesus mengalami ketidakadilan paling brutal yang pernah ada, saudara. Manusia tidak dapat diandalkan. Manusia adalah pelaku ahli ketidakadilan. Dari tingkat orang biasa, orang banyak, pejabat tinggi, bahkan pemimpin agama sekalipun. Dan dasar dari ketidakadilan yang paling mematikan adalah motif dengki dan motif ingin memuaskan hati orang banyak. Kebenaran dan kedengkian untuk menyenangkan hati Allah adalah menjadi seperti sampah bagi motif dengki dan ingin memuaskan hati orang banyak. Padahal saudara, sesungguhnya motif dengki dan ingin memuaskan hati orang banyaklah yang menjadi kotoran atas keadilan dan kebenaran. Saudara, Yesus menjalani ketidakadilan ini, saudara, dengan rela karena ia ingin memuaskan hati Allah. Ia mengasihi manusia. Tidak ada kedengkian dalam hatinya. Apakah hari ini kita sedang menjalani ketidakadilan? Ketidakadilan di pekerjaan, ketidakadilan di pelayanan, ketidakadilan dalam keluarga, atau ketidakadilan sebagai warga negara? Saudara, Kristus bukan saja menjadi teladan kita di dalam menjalani ketidakadilan. Kristus meneguhkan kita bahwa ketidakadilan dan kematian tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Malah saudara, melalui kematian, rencana penebusan itu diselesaikan oleh Yesus dan kita menerima rahmat yang begitu besar. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Engkau menjalani satu pengadilan yang paling tidak adil, Tuhan, yang pernah ada, sehingga Engkau mati. Oh Tuhan, kasih-Mu yang besar itu Tuhan, kematian-Mu, kerelaan-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami, menyelesaikan persoalan dosa kami di atas kayu salib itu, membuat kami menjadi orang-orang yang saat ini menjadi anggota keluarga Allah, menjadi orang-orang Tuhan yang juga mampu untuk hidup di dalam dunia yang penuh ketidakadilan ini. Tolong kami menjadi orang-orang Tuhan yang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran Tuhan dengan cara-cara yang benar. Tolong kami Tuhan tahu kapan kami berkata-kata, kapan kami berdiam diri. Tuhan, mungkin sebagian dari kami mengalami ketidakadilan. Oh Tuhan, mungkin cara yang paling dilakukan saat ini yang paling tepat adalah berdiam diri. Tuhan, tolong supaya Engkau menilik, Engkau menolong, Engkau menegakkan keadilan itu sekali lagi Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.